Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji asumsi klasik dengan Excel. Kadang-kadang kita menggunakan Excel itu karena kita hanya ingin melakukan sebuah regresi yang tidak begitu rumit. Misalkan kita hanya menggunakan regresi berganda, ya, plus dengan uji asumsi klasiknya, plus kalau ada pelanggaran asumsi klasik, bagaimana kita perbaikannya. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita pahami dulu apa itu regresi. Ya. Regresi yang baik adalah regresi yang sekarang ini kalau kita menggunakan yang pada umumnya itu biasanya pendekatan OLS atau pendekatan metode kuadrat terkecil. Ya. Itu adalah metode yang meminimalkan jumlah kesalahan kuadrat. Ya. Nah, agar regresi yang kita cari itu memenuhi asumsi blue, base linear unbiased estimator minimal memenuhi asumsi ini. Ya. Tapi biasanya untuk normalitas, itu kalau data kita sudah begitu besar, maka ini tidak perlu menjadi perhatian utama. Ya. Dan kita asumsikan model itu adalah model linear. Maka yang perlu kita uji adalah CDE, non-multikularitas, homogeneitas, dan non-autokorelasi. Ini asumsinya. Jika data kita adalah data primer, ya, maka cukup multikularitas dan heterosekidaritas yang akan diuji. Tapi kalau datanya adalah data sekunder, kita menggunakan uji multikolinialitas, uji homosekidaritas, dan uji autokorelasi. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat regresi dengan Excel dengan menggunakan dua model. Model pertama adalah regresi biasa atau tanpa log. Kita punya data nanti konsumsi, impor, sama gross domestic product atau GDP. Model yang kedua, kita menggunakan bagaimana meregres dengan Excel dengan metode persamaan dengan log. Ini ya, ini data kita. Oke teman-teman, sekarang kita buka data kita dulu. Ya. Jadi kita perhatikan bagaimana nanti kita mengolah regresi berganda dengan menggunakan alat yang cukup sederhana, yaitu dengan Excel. Saya buka Excel dulu. Ini adalah materinya ini. Ya. Jadi ada dua metode yang kita lakukan di sini ya. Jadi satu tanpa log, jadi data aslinya. Dua dengan log. Nah, kenapa harus tanpa log dengan log? Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membacanya. Ya, pastikan bahwa Excel saudara sudah memiliki ini data. Kemudian ada data analisis. Ya. Andai kata belum, maka Anda bisa menggunakan dengan cara ini. File, ya. Kemudian pilih option, ya. Kemudian dipilih add-ins, ya. Terus go, ya. Habis ini dipilih yang nomor 1, 2 ini, analysis toolpath VBA. Jika Anda belum ada klik, maka Excel saudara masih seperti ini. Jadi belum bisa digunakan untuk analisis data statistik. Saya ulangi lagi, untuk mengaktifkan Excel biar bisa digunakan untuk alat analisis dalam regresi, maka buka dulu file, pilih di sini option, pilih di sini adalah add-ins, go, kemudian pilih 1, 2, oke. Ya, ini harus muncul data analisis, bentuknya ini. Ini ya, ada banyak tentang ini, analisis ini. Ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi kita menggunakan dua data. Maka karena datanya tanpa log dengan log, yang log cukup Anda buat seperti ini. Sama dengan log, dalam kurung, masukkan ini, klik di sini. Kemudian kurung tutup, enter. Jika data sudah betul, tinggal ini copy di sini saja. Copy, ya, kita tarik ke sini. Ya, tarik di sini. Berarti sudah kita dapat dua data. Data dengan log tanpa dengan model tanpa log dengan model dengan log. Ya. Kita mulai langkah yang pertama, kita akan
meregres dengan data tanpa log dulu. Kita klik dulu data, kemudian kita gunakan regression, oke. Maka bloklah variabel terikat, dependent variable di sini. Anda blok di sini. Oke ya, setelah diklik di sini, maka sekarang input Excel-nya Anda pilih variabel bebasnya, independent variabelnya ini. Oke ya. Ingat, tadi kita klik konsumsi import GDP, berarti labelnya kita klik. Alfanya berapa? Biasanya kita gunakan alfa 5%, maka confidence levelnya adalah 100 dikurangi 5%, jadi 95%. Outputnya kita masukkan ke sini, ya. Sekarang kita masukkan hasil regresi yang di sini, yang regresi tanpa log. Oke. Ini kita klik di sini, kita paste. Oke. Ya. Ini ya, kita sudah dapatkan hasil regresinya ini. Kita sudah dapat data hasil regresi dengan menggunakan model tanpa log. Ya. Ini kita bisa melihat, untuk nanti bisa kita baca, cukup dibaca di sini. Yang saya ini ya, yang saya klik di sini, ya. Di sini yang saya kuning-kuningkan ini adalah nanti yang akan kita analisis. Ya. Ini adalah kita gunakan ini. Ya. Jadi 94%, ya, variasi X dapat menjelaskan Y. Ya. Atau di sini 94% import dan GDP, variasi import dan GDP dapat menjelaskan variabel konsumsi. Ya. Kemudian secara keseluruhan uji serempak 175,57 artinya adalah ini kita buat dengan klik kanan, kita buat dulu dengan desimal. Ya. Kita buat dengan desimal, format cell dulu, number ini kita gunakan 4 digit. Ya. Dari sini 0, signifikannya 0, berarti di bawah jauh dari 0,05. Berarti secara keseluruhan, baik import dan GDP memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap konsumsi. Uji T-nya kita lihat juga di sini, kita klik kanan, format cell, kemudian kita number, kita gunakan 4 digit. Ya. Oke, di sini secara individu hanya variabel GDP yang memiliki pengaruh terhadap konsumsi, sedangkan impor dia tidak memiliki pengaruh terhadap konsumsi. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita mengelola dengan model dengan log dan tanpa log. Oke, kita buka lagi. Kita akan ngeregres dengan model dengan log. Ya, saya buka dulu data. Saya pilih data analysis, saya pilih regresi. Oke. Nah, sekarang kita klik yang di sini, kita ganti log. Ya. Kita ganti log. Oke. Kemudian di sini saya masukkan import dan GDP. Ya. Oke. Sekarang kita klik. Kita di sini, kita masukkan ke hasil regresi ke sini ya. Klik OK. Oke ya. Nah, sekarang kita dapatkan model ini ya. Ini model dengan log. Kalau ini model tanpa log, sekarang kita memperoleh di sini adalah model hasil regresi dengan log. Copy, saya masukkan ke sini. Paste ya. Ini model dengan log. Nah, sekarang kita lihat lagi ini. Nah, nanti kita bandingkan juga hasil mana yang terbaik ya. Jadi nanti kita akan lihat mana yang hasilnya lebih baik ya. Juga sama, saya kuning. Ini saya sama kuning. Ini saya sama kuning. Ini saya kuning. Ya. Sekarang ini saya format cell kita gunakan adalah dia 4 digit saja di bawah, di belakang koma. Ini juga sama. Ini kita format cell, ini number, ini juga 4 ya. Nah, ternyata hasilnya berbeda. Kalau tanpa log, maka yang terjadi adalah hanya GDP yang mempengaruhi konsumsi. Sedangkan kalau kita gunakan log, maka seluruh variabel berpengaruh terhadap konsumsi. Lihat di sini, jauh di bawah 0,05. Ya. Nah, dan bagaimana sekarang bacanya?
Kalau untuk bacanya, lihat di koefisien. Kalau impornya naik di sini 1 atau 1 juta, 1 miliar, ini nggak berpengaruh nih ya, maka GDP tidak berpengaruh karena nggak signifikan. Ya, konsumsi tidak akan berubah karena sini nggak signifikan. Tetapi begitu GDP naik 1 miliar, maka konsumsi akan naik 335 juta. Berbeda dengan kita menggunakan model log, maka bacanya adalah dengan relatif dengan persen. Jika karena semua signifikan, impor naik 1%, konsumsi naik 0,8%. GDP naik 1%, maka konsumsi naik 0,58%. Jadi kalau kita lihat dua model ini, maka model yang memenuhi kriteria ya, itu adalah model nomor 2 ya. Karena ini ya, dari hasil di sini kita bisa melihat hampir seluruh variabelnya itu memiliki pengaruh terhadap konsumsi. Nah, sekarang kita akan menguji apakah kedua-duanya ini lolos uji asumsi klasik atau tidak. Untuk menguji ini, maka kita bisa melihat ya, untuk multi kuantitas kita akan menggunakan salah satunya adalah dengan cara ini, data. Kita menggunakan ini saja, correlation. Ini ya. Ya, kita buka data dulu. Kita buka sini, saya hilangkan dulu. Kita buka data dulu, kita akan uji korelasinya. Yang pertama adalah data. Kita pilih correlation, ya, correlation. Oke. Maka kita blok di sini. Ini kita blok dulu. Oke ya. Kemudian karena di sini kita bisa melihat yang baris utama label inverse row, baris pertama adalah karena dia adalah label, maka ini kita klik. Maka sekarang kita tempatkan di mana? Oke, sini. Kita tempatkan di sini dulu. Ini ya. Oke. Oke. Sudah ketemu ya. Yang kedua, kita uji yang model dengan log. Data analisis, correlation oke. Sekarang kita blok yang ini. Ya. Oke, di sini. Kita tempatkan di sini, bawahnya ini. Oke ya, sudah dapat. Ini kita copy dulu. Copy, tempatkan di multikoliniaritas. Paste. Yang ini kita copy dulu. Ya. Ya. Copy, tempatkan di multicol. Paste. Nah, dari dua model ini, tanpa log dan dengan log, maka kita bisa melihat angkanya semua di atas 0,9. Berarti dua model ini ada indikasi terjadi multikolinialitas. Batasnya berapa? Ada yang menggunakan 0,9 dan ada yang 0,08. Kita ambil aja yang 0,8. Berarti di sini kita bisa melihat dua model ini sekarang adalah mengandung multikolinialitas. Uji multikol sudah kita lakukan, sekarang kita uji hetero. Uji hetero ini kita menggunakan modelnya Park ya. Dia menggunakan ln, ini adalah residual. Kuadrat sama dengan ln, ini adalah ini ya, ini juga kita lihat simbolnya adalah mirip dengan ini kalau kita lihat ini ya. Pangkat 2 plus beta ln X. Nanti kita gunakan saja variabel yang terganti adalah variabel bebas terikatnya diganti dengan residual kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena untuk menghindari tanda negatif ya, sehingga kita bisa menggunakan absolut, diabsolutkan positif semuanya atau dipangkatkan 2. Atau dengan metodenya Glaser, tadi kalau Park, Glaser adalah kita dengan menggunakan absolut dari residual. Oke ya, setelah regresta ini, maka kita harus cari ini. Kita perlu mencari ini dulu ya. Gimana cara nyarinya? Ya, kita akan cari ini konsumsi impor. Ini sama dengan data ini. Ya. Nah, karena kita menguji hetero, kita harus nyari errornya. Untuk mencari error, berarti kita perlu nyari ini konsumsi realitanya, ini ramalannya. Untuk meramal ini, dasar adalah hasil regresi. Ya, ini yang kita gunakan. Maka sekarang kita akan cari ramalannya. Dan nanti jumlahnya harus sama ini. Kalau jumlah ini sama,
berarti jumlah residualnya akan sama dengan 0. Inilah salah satu cirinya OLS. Ya, meminimalkan kesalahan kuadrat. Nanti ya, nanti ini akan minimal ya, kalau nanti sudah kemudian ini 0. Ya, kita cari dengan sama dengan, bawalah ke hasil regresi, kita klik di sini, kemudian ditekan F4 untuk mengabsolutkan ini. Ditambah, yang kedua impor, F4, dikalikan dulu dengan ini, dengan yang ada di hetero, kalikan ini karena impor. Ditambah, ya, kemudian buka hasil regresi, kita pilih ini, ya, kemudian F4, dikalikan dengan ini, dikalikan dengan yang di hetero, yang di sini. Kita klik. Kita coba ya. Konsumsi kita tarik ke bawah. Betul nggak nanti jumlahnya ini akan sama ini? Kalau sama, berarti hitungan kita betul. Saya copy ke bawah, ini ke sana sini dulu. Ya. Berarti sudah sama ini. Sudah sama, berarti ini adalah residual. Apa itu? Kesalahannya itu adalah konsumsi dikurangi dengan konsumsi hasil ramalan. Ini dikurangi ini. Ya. Klik di sini, maka ini kita tarik ke sini. Jumlahnya harus 0. Ya, berarti sudah betul hitungannya. Sekarang ini kita pangkatkan 2 untuk residualnya. Copy, pangkat 2, bawa ke sini. Ya. Sekarang kita gunakan ini, kita bawa ke sini. Nah, ini ya, kita menggunakan kesalahannya tadi ini ya. Nah, sekarang ini adalah kita akan mencoba untuk ya, apakah betul model ini tidak mengandung heterodistasitas. Maka kita regres dulu, sekarang pakai ini. Ya, kita gunakan ini, boleh absolut, boleh pangkatkan 2, tidak masalah ya. Kita gunakan tadi, sekarang kita pilih data ini ya, regression. Kita oke. Kemudian sekarang kita ini ya, pilih ini. Gantilah Y-nya dengan UT kuadrat ini. Ya. Oke di sini. Kemudian X-nya bebasnya tetap, kita menggunakan impor sama GDP. Oke di sini ya, kita oke. Ya. Kemudian tempatkan ini itu di sini, hetero tadi kita gunakan ini ya, di sini saja. Klik di sini. Ini kita klik di sini, kita oke. Oke di sini. Nah, sekarang kita bisa melihat hasil ini. Lihatlah di sini apakah variabel bebasnya memiliki pengaruh terhadap residual kuadrat. Ya, kita lihat di sini. Hampir semua impor GDP memiliki pengaruh terhadap residual. Ini juga sama signifikan. Ya. Jadi kita lihat bahwa setelah kita lihat dari sini, dari ini ya, maka kita bisa menyimpulkan model tanpa log itu memiliki terjadi heterogenesis dalam model, sehingga modelnya tidak non-homo tapi mengandung heterogeneisitas, melanggar asumsi klasik ya. Kemudian kita uji yang kedua. Yang kedua kita uji ya. Sekarang kita uji di sini, kita akan menggunakan uji yang model log. Ini ya, ini juga sama. Kita akan nyari ini dulu. Kita akan cari dulu. Dari mana nyarinya saya ulang. Ini angka ini sama dengan data ini ya. 5,07 4,98. Kita cek 5,07 4,98. Maka konsumsi sama dengan cari hasil regresinya. Ini kita gunakan yang modelnya adalah yang model dengan log. Maka klik intercept dulu. B0-nya F4 ditambah, ini kita lihat di sini tambah. Ya, klik di sini import, kita klik F4, dikalikan dulu. Kalikan apa? Dikalikan dengan ini. Log import. Ditambah, kita buka hasil regresi, klik di sini, maka F4, kita kalikan dengan heteronya di sini. Klik di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana ini adalah data realita, ini data prediksi ramalan.
Kita copy ke bawah, dan jumlah ini harus sama dengan ini. Sehingga nanti ini akan 0 ya. Kita buat di sini. Kita copy ini ke bawah dulu. Ya, kita copy ke bawah. Sama ini, udah sama. Karena ini sama, berarti nanti akan muncul. UT-nya ini harus sama dengan 0. Maka caranya apa? Sama dengan data realita dikurangi data hasil prediksi atau ramalannya. Ya, kita enter, kita copy ke bawah harus sama dengan 0. Ya. Ini 0 enggak? Klik kanan, format cell, Anda lihat nomor di sini, digitnya dikecilkan saja ini. Dia 0. Itu udah betul. Nah, kalau udah betul, baru ini Anda pangkatkan 2. Sama dengan ini dipangkatkan 2. Pangkatkan 2, kita buat di sini adalah klik, kita buat tadi, di sini adalah kita enter. Ya. Ini kita buat enter di sini. Ya. Nah, sekarang apakah betul model ini juga mengandung hetero atau tidak? Maka cara itu tadi. Kita gunakan tadi data analisis, kita pilih regresi, kemudian klik UT kuadratnya untuk data dengan model log. Klik di sini. Oke. Ini juga kita klik lagi untuk impor dan GDP tapi yang di log. Ya, di sini. Oke. Kemudian kita tempatkan di mana? Tempatkan di sini yang dengan model ini. Paste. Nah, klik ini oke dulu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, kita cek lagi dengan T sini. Hampir semua atau semua di sini adalah signifikan. Berarti variabel bebas mempengaruhi residual kuadrat. Artinya kalau log impor dinaikkan, maka mempengaruhi. Karena tandanya negatif berarti residual berkurang. Tapi kalau GDP dinaikkan, maka dia bertambah. Karena di sini ada pengaruh, ya. Ingat hipotesisnya adalah H0-nya adalah tidak terjadi hetero. H alternatifnya terjadi hetero. Karena signifikan berarti menolak hipotesis 0, menerima hipotesis alternatif. Artinya apa? Model ini mengandung heteroskedastisitas. Ya. Kita udah lihat di sini. Nah, terakhir kita tinggal nguji bagaimana nguji autokorelasi dengan Excel. Kita klik. Di sini kita menggunakan ini ya, Durbin Washout Test dengan cara D sama sigma UT dikurangi UT min 1 atau lab-nya pangkatkan 2. E sama dengan UT pangkat 2. Ini ya. Jadi nanti kalau kemudian dia tidak ada, ini tidak ada, ini ya, dia adalah kalau nanti kita lihat, kita ini ya tidak ada, ini kita nolak. Jadi tidak ada tadi keputusannya ini tadi ini ya. No decision, kita no positive autocorrelation, tidak ada harus positif. Kita nanti bisa menggunakan di sini adalah angkanya antara dia mendekati 2. Jadi kalau dia mendekati 2, ini berarti kita akan melihat dari ini ya. Jadi yang kita, ini nggak ada keputusan, ini no, reject berarti yang dia gunakan adalah dia menerima ya. Ini loh. DU, jadi dari D, lebih dari departemen atau do not, dia menerima ya. Dia menerima. Ini no autocorrelation, baik itu negatif ini. Ya. Nah, oke, tadi kita sudah lihat tadi ini ya. Kita sudah menghitung tadi angka ini ya. Jadi nama ini saya ambil dari hetero. Hetero kita ambil. Tadi ini ya, udah ketemu ini. Ya, jadi kalau nanti kita lihat tadi ini kan kalau nanti kita hitung tadi kan gini. Kita ulangi lagi di sini. Gimana cara ngitungnya? Adalah dengan cara ini. Ini konsumsi kita gunakan tadi, kita ambil saja yang hetero. Kita gunakan tadi ini klik. Kita copy ke bawah. Ya. Ini jumlahnya harus sama ya. Ingat, bawahnya harus sama. Udah sama ini. Berarti UT ini sama dengan konsumsi realita dikurangi ramalannya. Oke. Saya bawa ke bawah. Ya. Nah, untuk lag itu adalah data masa lalunya.
Ini nggak ada, karena data 89 nggak ada. Kita gunakan tadi ini. Sama dengan pakai ini aja. Klik di sini, enter. Tinggal ditarik ke bawah. Bawah sini. Ya. Oke. Sekarang kita gunakan saja sama dengan ini. Sama dengan ini UT dikurangi UT min 1 kuadrat dalam kurung. Ini dikurangi ini. Ya. Dipangkatkan 2. Pangkat 2, enter. Kita gunakan ini. Ya. Ini. Sekarang kita gunakan sama dengan ini. Sekarang adalah UT kuadrat ini. Pangkat 2. Ketemu tadi, klik ke bawah. Ya. Nah, dia 0,92. Jauh dari angka 2. Maka ada kemungkinan terjadi autokulasi dalam model. Demikian juga kita ngitung yang dengan log tadi. Ini sama, ini. Ya. Ini saya hapus dulu. Saya ulangi lagi. Ini ya. Saya ulangi lagi. Ini ya. Kita ulangi lagi di sini. Sekarang adalah subdel. Gimana caranya? Sama dengan buka yang tadi ada heteronya. Kita pilih yang ada import ini, klik di sini. Enter, tinggal di enter ke bawah. Copy ke bawah saja di sini. Kemudian kita cari UT-nya. UT-nya kita cari dengan cara sama dengan konsumsi yang di log, realita dikurangi hasil ramalan ini. Enter ke bawah. Ya, enter ke bawah. Kemudian kita gunakan sama dengan atasnya nggak ada. Karena lag, maka pakai ini aja, sama dengan ini. Enter, kita bawa ke bawah. Ya, kita bawa ke bawah ini. Nah, sekarang kita sama dengan UT dikurangi lag-nya ini dipangkatkan 2, pangkat 2. Enter. Kita bawa ke bawah. Copy ke bawah lagi. Kemudian kita sekarang pangkatkan 2 UT ini, pangkatkan 2. Pangkat 2, enter. Ya. Kita oke, dia ke bawah. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini juga model lognya adalah 0,67. Kesebenarnya apa? Terjadi autokorelasi. Nah, nanti untuk kita lihat ini di mana letaknya, silakan nanti lihat di sini ya. Anda bisa lihat di tabel DW. Ini alfanya 5%. Oh, N-nya berapa? Oh, tadi N-nya adalah kita bisa hitung N di sini. Ya. N-nya bisa hitung. Oh, N-nya berapa? Kita hitung di sini N-nya 1, 2, bawah. Ya. Jadi kita ke bawah di sini. Oh, N-nya ada 25. Ya, ini cari sini N-nya ada 25. 25 berarti ini. Nah, kemudian sekarang kita cari. Kita cari K-nya ada berapa? K sama dengan ini ya. Kalau nanti kita lihat adalah jumlah koefisiennya. Itu ada berapa? Oh, di situ ada 3. Kalau kita lihat di dasar regresi tadi, kita bisa gunakan tadi ini 1, 2, 3. Ya. Nanti kita bisa lihat, atau kita gunakan jumlah variabelnya. Ada 3, itu juga boleh. Tapi adalah kita gunakan ini. Oh, berarti 3. Di sini ada 3. 25 dengan 3. Oh, 3 ini. 3 ini berarti adalah 1,28 sama 1 ini. Ya. Berarti nanti kalau Anda lihat tadi ini, berarti kita akan lihat posisinya tadi kita akan lihat ini itu dengan formula seperti ini ya. Menolak atau tidak nanti kita gunakan tadi ini. Ya. Berarti nanti ini adalah 4 dikurangi log tempatnya ya 4, atau kita bisa gunakan tadi itu dia di bawah ini antara 0 sampai di sini ya. Ya 0 dia kan lebih kecil dari D, lebih kecil dari DL-nya. DL-nya tadi Anda bisa melihat ya. Dia tadi kalau kamu lihat nanti dicek saja di sini 4 dikurangi DUD sama dengan 4 dikurangi DL. Itu berapa nanti ketemunya ya. Yang jelas kalau dia menjauh dari angka 2, maka ada indikasi terjadi head autokorelasi. Ini menjauh dari 2, ini menjauh 2. Nah, untuk kita simpulan ini, kita bisa lihat ini lagi. Ya. Nah, ini hasil regresinya tadi. Ya.
Setelah kita lihat tadi di sini, dengan kita menggunakan model tanpa log, maka hanya GDP yang mempengaruhi ini ya, hanya mempengaruhi konsumsi. Dengan log, seluruh variabel berpengaruh. Kemudian kita ujian klasik, semuanya kena kena apa? Kena multikulturalitas. Kemudian heteronya kita bisa melihat di sini, ini berpengaruh signifikan. Ini juga sama, hetero untuk model log ini juga memiliki pengaruh. Lihat di sini. Autokorelasinya kita pakai Darwin Wasserman test dengan cara tadi D sama dengan sigma UT min leg UT dipangkatkan 2 dibagi UT kuadrat di jumlah. Ini lihat datanya ya, 0,92 ini 0,67. Berarti dua model kena autokorelasi. Apa kesimpulannya? Karena model tidak memenuhi aspirasi, maka harus ada tindakan perbaikan. Jadi ada terjadi multikulturalitas, terjadi homogenitas, terjadi autokorelasi. Nah, mungkin ini dulu teman-teman yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita lihat dengan video yang bagaimana kita bisa memperbaiki data yang melanggar asumsi klasik. Ya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.